Markus pasal yang keempat ayat 1-20. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan katanya, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Shalom, selamat pagi smart people. Kembali lagi di program Jesus Call ya, dengan saya Ferdi. Kita udah masuk ke Senin yang ketiga ini ya, berarti ya Bapak Ibu. Di minggu-minggu sebelumnya kita udah belajar nih. Kita udah sama-sama belajar, masuk saya pribadi juga belajar ya Bapak Ibu Saudara. Di mana dari ayat yang kita baca ini itu menunjukkan gambaran dari tema yang sedang saya sampaikan, yaitu pohon dalam kehidupan. Seperti yang sebelumnya kita udah sama-sama pelajari Bapak Ibu Saudara, bahwa dalam kehidupan kita ini kita menerima benih ya, yang sudah ditaburkan dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Dan gambaran-gambaran itu sudah digambarkan oleh Yesus dalam perumpamaannya bahwa benih yang ditaburkan itu
akan bermacam-macam dampaknya sesuai dengan situasi hati kita. Ada yang tumbuh dengan baik, ada yang hanya sekedar tumbuh tapi tidak berakar, ada yang sudah berakar, tumbuh tapi terhimpit oleh keinginan-keinginan yang duniawi atau dalam arti yang salah menurut firman Tuhan. Dan ada juga yang di hati yang memiliki respon yang benar, yang pada akhirnya tumbuh dan berbuah. Ya. Seperti yang kita pelajari dari benih, yaitu firman yang ditanamkan dalam hati kita, jadi akar. Bukan jadi akar, melainkan dari firman itu mengakarlah dalam hati kita, dan itu adalah gambaran iman. Dari firman menjadi iman dalam hidup kita, dan dari iman itu tumbuhlah tunas. Dan tunas itu adalah pertumbuhan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan di mana tunas yang menjadi batang pohon, yang seperti yang kita pelajari di minggu sebelumnya, yang saya sudah sampaikan, bahwa ada bermacam-macam kehidupan yang dihasilkan dari akar iman, dari firman-firman yang berbeda-beda yang kita terima. Ada yang menjadi batang pohon yang kuat, ada yang menjadi hanya sekedar sayur. Batang pohon yang memiliki proses tahunan, bulanan, bahkan ada yang cepat hanya beberapa hari saja, atau hanya jadi sayur yang langsung tumbuh dan langsung dapat dinikmati hasilnya. Dan itu yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Dan di sesi yang ketiga ini, di Senin yang ketiga ini, saya akan menggambarkan next dari step pertumbuhan pohon dalam kehidupan. Yang dari akar, tumbuh tunas, dan dari tunas ini akan tumbuh cabang dan ranting, Bapak Ibu Saudara. Dan seperti yang Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa dalam siklus tumbuhan, ya, ketika dia bertunas, ada tunas yang langsung menumbuhkan dahan dan daun. Dahan beserta daunnya. Dan semakin tinggi, semakin bertumbuh dan semakin besar tumbuhan tersebut, dahan itu akan semakin banyak dan rantingnya pun akan semakin banyak. Dan daun yang dihasilkan semakin hari semakin lebat ketika tumbuhan tersebut terawat dengan baik. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih gambaran dahan dan ranting itu dalam kehidupan kita. Kalau yang kita pelajari sebelumnya, akar itu iman, batang itu pertumbuhan hidup kita yang dihasilkan oleh iman dari firman yang kita terima. Dan apa sih ranting dan dahan ini? Yaitu step selanjutnya setelah batang itu tumbuh. Dan bertumbuhlah batang dan ranting yang semakin lebar. Jadi dahan dan ranting ini akan semakin melebar ke samping, Bapak Ibu Saudara. Semakin tinggi pohonnya, dahannya pun akan semakin melebar dan semakin melebar rantingnya. Walaupun memang ada beberapa yang tidak menumbuhkan ranting, seperti bambu, tapi dia tetap menumbuhkan dahan walaupun tidak panjang, tidak luas, tidak lebar. Tetapi fungsi dari dahan inilah yang harus kita pelajari, yang harus kita fokuskan, yaitu apa? Seperti yang kita tahu, dahan dari pohon itu biasa digunakan hewan atau terutama burung untuk bertengger, Bapak Ibu Saudara. Jadi ada fungsi yang dimana dahan itu ternyata bisa berfungsi untuk membantu makhluk hidup lain yang memiliki manfaat bagi makhluk hidup lain. Jadi
dahan itu bukan cuma sekedar hiasan, dahan itu bukan cuma sekedar avatar saja, bukan hanya sekedar gambaran, oh kalau dahannya gini, pohonnya ini. Tapi ada fungsi di baliknya gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Ada fungsi yang digunakan untuk burung bertengger, fungsi untuk ketika kita memanjat pohon, kita butuh dahan itu untuk berpegangan, ya kan? Untuk naik ke atas pohon tersebut. Nah, bayangkan ketika pohon-pohon yang kita tahu pada saat ini itu tidak memiliki dahan yang kita jadikan pegangan ketika kita manjat pohon tersebut. Akan kesusahan kita mengambil buah dari pohonnya, Bapak Ibu Saudara. Terlepas kita kalau menggunakan alat, ya kan? Tetapi pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan fokus untuk mencoba mengetahui gambaran dahan dan ranting ini dalam kehidupan kita ini apa sih? Seperti yang kita udah baca dalam Markus pasal yang keempat tadi, di mana Yesus itu menggambarkan gitu loh. Menggambarkan benih-benih yang ditaburkan itu ada bermacam-macam lokasi jatuhnya. Dan penabur itu gambaran dari orang yang menaburkan benih tersebut. Nah, begitu pula ketika kita tumbuh, dahan yang kita hasilkan ini loh, itu bermacam-macam sesuai dengan kondisi pertumbuhan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita yang sudah bertumbuh ini, nah kita pasti akan mengeluarkan dahan dan cabang. Di mana seperti yang sudah Tuhan gambarkan bahwa Yesus itu pokok anggur yang benar. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Nah itulah gambaran dahan yang akan kita coba pelajari dari awal, di mana fungsi dahan dan ranting ini dalam kehidupan itu adalah gambaran kita yang untuk menyebar, meluas dari pusat di mana iman kita berada. Yaitu apa? Amanat agung yang Yesus katakan Bapak Ibu Saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti yang Yesus sudah perintahkan kepada murid-muridnya, seluruh pengikutnya dan juga ke-12 rasul. Yesus mengatakan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, di mana mereka diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada semua orang, ke seluruh penjuru hingga ujung bumi. Nah, kita ini ya yang sebagai orang-orang Kristen yang mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus, ya, yang mendeklarasikan diri bahwa aku adalah orang Kristen. Nah, apakah kita melakukan ini? Apakah kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Loh, aku gak bisa khotbah. Loh, aku gak bisa ngomong di depan publik. Aku kagok kalau ngomong di depan publik. Aku gak bisa ngomong. Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil itu bukan hanya sekedar kita harus pandai berkhotbah, bukan harus kita pandai berbicara di depan publik, bukan kita harus menjadi seorang pendeta baru kita bisa memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Yesus. Tetapi firman yang sudah kita terima ini loh, yang sudah tertanam dalam hati kita dan menjadikan iman kita, yang bertumbuh dalam hidup kita. Nah, pertumbuhan inilah yang akan jadi Injil yang kita beritakan kepada
orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa sering dibilang bahwa kita harus menghidupi firman yang telah kita terima. Mungkin hampir setiap minggu Bapak Ibu Saudara dengar hal ini di gereja, bahwa ketika kita mendengarkan firman, kita jangan cuma jadi pendengar aja. Jangan cuma jadi pendengar dan pelamun, ngelamun, dengerin firman. Tetapi firman yang kita terima ini kita hidupi, Bapak Ibu Saudara. Ya namanya manusia, ada memang beberapa hal yang akan kita lupa dalam apa yang kita dengar. Tetapi bukan berarti ketika kita memutuskan untuk menghidupi firman itu, firman yang kita terima itu sia-sia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ingat, penabur menaburkan firman itu bukan cuma satu benih yang dilempar gitu aja. Tetapi ada banyak benih yang dilemparkan. Nah, yang mana nih yang tumbuh nih? Benih yang mana nih yang tumbuh dengan baik dalam kehidupan kita, yang bertumbuh nih? Nah, itulah yang akan tumbuh ranting ketika kita menghidupi firman tersebut, yang menjadikan itu adalah pemberitaan Injil bagi orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Dalam apa? Dalam perbuatan kita menghidupi firman tersebut. Yang dalam hal ini yang bisa sering kita dengar yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua ini perintah di mana kita harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini firman yang kita terima. Dan bentuk kita menghidupi firman ini yang akan membuat orang lain itu jadi mengenal kebenaran firman Tuhan. Dari firman yang kita hidupi, yang hidup di dalam kita. Orang jadi lihat, oh itu ya orang Kristen ya, wih baik loh. Padahal tetangganya itu sering julitin dia. Dia sering nyapa tetangganya itu gak pernah disapa balik. Malah diplengosin kalau bahasa gaulnya. Ya. Tapi pas tetangganya lagi kesusahan, dia loh yang pertama nolong loh. Padahal tetangga-tetangganya yang lain ini nggak pengen nolong karena kelakuannya yang ya kayak seperti itulah. Tapi dia yang orang Kristen itu mau nolong loh. Loh kok bisa ya? Nah, inilah bentuk di mana firman itu menjadi hidup dalam kehidupan kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di mana kita menolong orang tanpa memandang kesalahan orang tersebut. Kita membantu orang tanpa melihat apakah orang tersebut memiliki kontribusi dalam kehidupan kita. Loh, tapi kan kalau asal nolong rugi. Bapak Ibu Saudara, bukti dari kita menjadi pengikut Kristus adalah kita melakukan apa yang Yesus lakukan selama pelayanannya di dunia ini. Seperti yang sering kita baca dalam firman. Jangan kita terfokus bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa menghidupkan orang mati. Tapi tujuan Yesus untuk melakukan hal itu, inilah yang harus kita contoh. Yaitu apa? Menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itulah kita sebagai pengikut Yesus yang harus lakukan. Karena Yesus selama pelayanannya, selama hidup di dunia, hanya melakukan pelayanan, menolong orang
dan mengajarkan orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan. Di mana orang-orang yang masih belum mengerti diajarkan sama Tuhan hal yang benar. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Jadi tidak hanya terfokus bahwa aku pengen jadi orang Kristen karena aku pengen diberkati. Aku ketika jadi orang Kristen, dosaku sudah diampuni dan aku sudah pasti masuk surga. Apakah cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudara? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Hidup kita sebagai orang Kristen setelah kita mengenal Yesus sebagai juru selamat tidak berhenti sampai ketika kita mengenal Yesus. Karena ketika kita sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat kita dan kita mulai hidup baru, nah itulah awal di mana kita hidup. Yang dimulai lagi di mana kita harus belajar bagaimana sikap Yesus, bagaimana perlakuan Yesus, apa saja yang Yesus sudah lakukan, apa saja yang sudah Yesus ajarkan. Semua harus kita pelajari karena ya kita akan menjadi bagian dari tubuh Yesus, tubuh Kristus, Bapak Ibu Saudara. Di mana Yesus selalu katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kita ini loh yang jadi ranting-rantingnya Yesus. Kita ini loh yang jadi dahan yang memanjang ke segala arah. Jadi dengan kita mengenal Yesus sebagai juru selamat kita, yang harus kita lakukan adalah menerapkan firman yang Tuhan Yesus sudah ajarkan ke kita. Tuhan Yesus gak pernah sekalipun untuk meminta kembali apa yang sudah diberikan Tuhan kepada orang-orang yang telah Dia tolong, yang telah Tuhan tolong. Ya, wanita yang mengalami pendarahan, Lazarus yang dihidupkan kembali dari kematian. Orang-orang yang mengalami sakit kusta, yang 9 orang itu. Apakah Tuhan Yesus berharap bahwa mereka memberikan feedback? Kalau enggak ngasih feedback yang baik, oh ya enggak jadi. Kalau belum punya kontribusi dalam kehidupan, oh ya enggak mungkin. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah memandang kontribusi orang-orang yang Tuhan Yesus tolong selama pelayanannya. Jadi siapa yang membutuhkan Yesus, membutuhkan pertolongan Yesus, Yesus selamatkan mereka. Yesus sembuhkan mereka, Yesus pulihkan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tanpa harus mereka memiliki kontribusi dulu bagi Yesus. Tidak ada satu orang pun yang memiliki kontribusi khusus bagi pelayanan Yesus ketika Yesus melayani dari orang-orang yang telah ditolong oleh Yesus sendiri. Zakeus yang pemungut cukai, apakah sebelum Yesus bertemu dengan dia, Zakeus memiliki kontribusi? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Zakeus mau bertobat. Ya. Dan Yesus terima pertobatannya. Orang-orang yang minta disembuhkan, ya kan? Seperti wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dengan iman hanya menjamah jubahnya saja. Aku pasti sembuh. Dan Yesus merasakan kuasa yang keluar dari tubuhnya karena wanita ini. Apakah Yesus memarahi wanita ini? Enggak.
Karena Yesus tahu apa yang harus dia kerjakan ketika dia melayani di masa hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Yesus ingin mengajarkan contoh, memberikan contoh bahwa ya kita ini sebagai pengikutnya ini harus melakukan hal ini. Dengan kita menolong seseorang tanpa melihat, tanpa menilai kesalahan orang tersebut ataupun orang tersebut memiliki kontribusi khusus dalam hidup kita atau enggak. Ya orang itu kaya, sedang kesusahan nih, ku tolong biar dia punya utang budi. Jadi nanti kalau misal aku butuh pertolongan, dia pasti nolong aku karena dia pernah aku tolong. Itu namanya kasih bersyarat. Kita menolong orang tersebut ya dengan syarat. Syaratnya apa? Ya kalau aku minta tolong balik ya kamu harus nolong balik dong. Lah kalau nggak nolong balik, kecewa. Ya kan? Dia sudah aku tolong, ku habis-habisan nolong dia. Sekarang aku butuh pertolongan, dia nggak nolong aku. Nah kalau kita sudah di titik fase tersebut, yang kita lihat cuma apa? Kesalahan dia, yaitu nggak mau nolong. Jadi hanya hal itu yang terbesar yang kita lihat dari orang tersebut. Orang ini nggak mau nolong ketika aku butuh pertolongan dia. Dan mengabaikan kenapa? Karena kita nggak tahu, siapa tahu dia dalam hatinya itu pengen banget buat nolong. Tetapi tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Nah karena kita sudah dibutuhkan oleh kekecewaan, ya kesalahan itu yang kita lihat, yang kita jadikan patokan bahwa orang ini salah. Aku minta pertolongan dia gak mau nolong. Tanpa kita mengukur apakah dia mampu menolong kita atau enggak. Karena apa? Ya karena kita memberikan kasih yang bersyarat pada awalnya. Kita berharap sesuatu dari apa yang sudah kita berikan. Sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan hal tersebut dalam kehidupan kita. Yang Yesus ajarkan adalah kasih tidak bersyarat, agape, murni, tulus untuk membantu dan menolong sesama. Nah, tetapi apakah Tuhan mengajarkan hal itu saja? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Yesus selalu mengajarkan bahwa kita dalam hidup ini harus tulus seperti merpati, iya, tetapi juga harus cerdik seperti ular. Cerdik ya Bapak Ibu Saudara ya. Dalam artian ketika kita memiliki hikmat kepintaran, kita gunakan hal itu dengan benar. Itu akan menjadikan kita cerdik. Tetapi ketika kita menggunakan kepintaran kita, kemampuan kita, hikmat yang kita terima untuk hal-hal yang harusnya benar, tetapi kita pergunakan hal itu untuk keinginan pribadi kita yang keliru, itu akan menjadikan kita licik. Nah ini adalah dua hal yang berbeda antara cerdik dan licik, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama pintar. Sama-sama pintar. Tetapi ketika kita pintar ke arah yang salah, itu akan menjadikan kita menjadi orang yang licik. Dan Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi cerdik. Jadi ketika kita memiliki kemampuan atau kepintaran dalam suatu hal, ya kita gunakan hal itu dengan benar. Untuk kebenaran. Nah, itulah ketika kita bertumbuh dalam iman, yang kita sudah terima firman-Nya dan kita imani, mengakar begitu dalam dan bertumbuh. Nah, cabang yang keluar inilah yang harus kita pergunakan dengan baik, dalam artian
kita harus cerdik untuk mengelolanya. Ya enggak semua orang ketika mengimani sesuatu, contoh, kita pasti diberkati ketika ikut Tuhan. Pasti Tuhan menjanjikan hal itu. Tetapi berkat yang kita terima itu berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Menurut kapasitas kita pribadi masing-masing. Tidak semua orang dipukul rata mendapatkan berkat 1 miliar tiap bulan. Enggak. Ada orang yang diberkati berpuluhan juta, ada orang yang diberkati cuma ratusan ribu. Semua itu karena apa? Ya karena kapasitas kemampuan kita untuk mendapatkan berkat tersebut. Wadah yang kita siapkan untuk menerima berkat tersebut. Karena Tuhan tahu takaran yang kita bisa tampung itu sebesar apa. Kemampuan kita untuk mengelola berkat yang Tuhan beri itu sebesar apa. Karena ya ketika kita ingin menolong seseorang, ya, di luar dari kemampuan kita, yang kita butuhkan pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi karena kita ini sebagai ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, yaitu Yesus, yaitu Tuhan, yang mengajarkan kita kebenaran ini, nah kita akan menghidupi firman-Nya dengan menolong orang. Tuhan itu akan tolong kita untuk merealisasikan hal tersebut Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bisa memiliki kemampuan untuk menolong orang yang kita tolong. Dalam hal materi mungkin, dalam hal mengajari sesuatu. Karena tidak semua pertolongan hanya tentang pertolongan materi. Nah disinilah Tuhan bantu kita untuk memiliki kemampuan tersebut. Termasuk materi. Dari apa? Ya dari berkat yang Tuhan kasih ke kita. Tuhan kasih kita berkat lebih agar kita mampu untuk menolong orang lain menjadi saluran berkat Tuhan. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk diri kita pribadi Bapak Ibu Saudara. Nah tinggal kita aja nih yang mengelolanya seperti apa. Apakah kita sudah mengelola berkat Tuhan dengan benar atau tidak. Karena ketika kita menjadi saluran berkat, ketika kita mau menjadi rantingnya Tuhan, jadi pokok anggur dari Yesus yang kita singgahi sebagai rantingnya, dalam artian kita yang ikut ke pokok anggurnya ini loh. Karena ranting gak bisa tumbuh kalau gak ada pokok anggur yang memberikan nutrisi untuk menumbuhkan daun dan akhirnya menumbuhkan buah. Nah buah ini loh yang akan dinikmati oleh orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Dari apa? Dari kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sebagai rantingnya Yesus. Yang kita hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi itu finalnya Bapak Ibu Saudara. Buah itu final. Hasil akhirnya itu buah. Nah kita di sini akan bahas step sebelumnya yaitu menjadi rantingnya. Itu loh. Jadi dengan kita menjadi saluran berkat, dengan kita menolong sesama kita, kita ini menjadi dahan dari Yesus. Nah dalam kehidupan kita pribadi pun ketika kita tumbuh nih ya, dari iman yang kita tumbuhkan dalam kehidupan kita juga perlu menumbuhkan dahan dan ranting dalam pohon kehidupan kita. Yaitu apa? Ya kita kembangkan iman yang kita punya ini loh.
kita kembangkan, kita perluas lagi jangkauan dari kebenaran firman yang telah kita terima ini loh. Yang bisa kita perluas. Agar apa? Seperti dahan yang ditengger oleh burung, Bapak Ibu Saudara. Agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya dari buah, tetapi dari iman yang kita kembangkan, kita tumbuhkan lebih luas lagi. Inilah yang akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Makanya saya bilang, menolong sesama itu bukan hanya sekedar kita menolong secara materi. Tetapi kita juga bisa mengajar apa yang kita tahu. Kita bisa mengajarkan apa yang kita sudah terima dari Tuhan pada orang lain. Kita akan buka ayat firman selanjutnya di 2 Petrus 1, Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, mungkin bisa ditampilkan. Nah, kita akan baca sampai ayat yang ke-8 ya Bapak Ibu Saudara. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yaitu Tuhan, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, ayat ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita kembali baca ayat yang ketiga. Nah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Jadi di sini ketika kita sudah mengikut Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus, Tuhan itu memberikan kita kuasa ilahi yang membuat kita itu dapat lebih mengenal Tuhan itu dengan ya lebih lagi. Tuhan memberikan kita kehidupan di mana dari hidup kita itu dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu kita akan baca ayat yang ke-5 Bapak Ibu Saudara. Dari 2 Petrus 1 ini ayat yang ke-5 kita baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Sampai sini dulu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi justru karena kita sudah mendapatkan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita ini. Dari iman kita. Dari firman yang sudah kita terima yang mengakar jadi iman. Dan bertumbuh dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan kasih. Justru itu kita harus tambahkan yang tadi kita baca dari iman kita itu kebajikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari iman yang kita miliki kita berikan
kebajikan, kita tambahkan kebajikan. Yang itulah kita bisa tumbuh. Dan ketika kita sudah tumbuh, kita tambahkan pengetahuan. Nah, inilah kembangan dari iman yang kita miliki. Yang kita dapat dari firman-firman yang kita terima yang tumbuh dalam hati kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan yang kita terima dan yang kita imani ini bukan hanya sekedar tumbuh dan ya sudah. Bukan sekedar kita terima, kita tahu bahwa itu benar, ya sudah. Enggak. Tapi kita tambahkan pengetahuan. Di mana kita pelajari lagi nih. Firman Tuhan yang telah kita terima nih, apa sih maksud Tuhan? Kenapa Tuhan kasih firman ini ke aku? Kita pelajari lagi. Dan disitulah kita akan mengembangkan ranting dan dahan yang akan bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan kita menambahkan pengetahuan dari firman yang sudah kita terima, ya, kita mempelajari firman tersebut dengan baik dan dengan benar. Hal itu dapat menjadi berkat bagi orang lain yang mengalami hal yang sama seperti kita. Jadi yang dapat kita berikan kepada orang untuk menjadi berkat pada orang lain itu bukan cuma apa yang lebih dari kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kekurangan kita pun, ya, hal-hal buruk yang terjadi dalam diri kita pun, kejatuhan yang kita alami, dosa yang sudah kita lakukan pun, itu semua bisa dapat jadi berkat buat orang-orang lain yang mengalami hal yang sama ketika firman yang sudah tumbuh di kita. Kita dengan benar mengelola firman tersebut dan kita tambahkan pengetahuan di mana kita pelajari, ya, yang membuat kita terselamatkan nih, ya, dari hal-hal buruk, dari problem, dari kejatuhan, dari dosa, yang menyelamatkan kita, iman yang menyelamatkan kita ini loh. Jadi kita bisa mengajarkan hal tersebut pada orang-orang yang mengalami hal yang sama dalam kehidupan kita. Kita bisa mengajarkan orang terlepas dari dosa yang pernah kita lakukan juga. Kita bisa mengajak orang berhenti untuk melakukan kesalahan yang sama. Seperti kita lakukan, kita bisa mencegah orang tersebut untuk jatuh ke lubang yang sama seperti kita jatuh ke dalam lubang tersebut. Jadi itulah pentingnya kita sebagai pengikut Yesus yang sudah mengaku dan mendeklarasikan bahwa saya pengikut Kristus. Bahwa memberitakan Injil untuk keselamatan manusia itu bukan cuma hanya sekedar bisa berkhotbah di depan mimbar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kehidupan kita inilah Injil tersebut. Dengan apa? Dengan pengetahuan yang kita tambahkan dalam iman kita. Dengan kebajikan yang kita tumbuhkan dari iman yang kita akarkan dalam kehidupan kita. Dari setiap firman-firman yang kita terima. Memang prosesnya tidak instan, Bapak Ibu Saudara. Prosesnya tidak instan. Tidak ada tumbuhan yang sekali kita tanam bibit, besok sudah jadi pohon durian. Gak ada. Semua butuh ada proses. Seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu. Kita pasti diproses, kita pasti mengalami proses. Nah dari proses tersebut itulah tumbuh cabang dan ranting yang memperluas jangkauan, yang memperluas lagi
kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita ini loh, yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau kita baca lagi di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6, 2 Petrus 1 tadi, yang ayat ke-6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Nah ini next step nih, ini step selanjutnya setelah kita mempelajari, ya kan? Setelah kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kita terima, yang kita imani, dan dengan pengetahuan yang kita miliki, kita tambahkan ke dalam kehidupan kita dalam firman tersebut. Makanya Tuhan Yesus bilang kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah kecerdikan ini loh, pengetahuan ini loh yang kita tambahkan. Nah tetapi di sini ditegaskan bahwa dari pengetahuan itu kita juga harus menambahkan penguasaan diri. Nah apa fungsinya penguasaan diri? Ya agar kita tidak menjadi sombong. Kita tidak merasa bahwa dengan kita melakukan hal ini kita sudah menjadi yang paling hebat dan paling benar. Itulah pentingnya penguasaan diri dalam iman kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita selalu sadar di mana kita diambil. Dari mana kita diselamatkan oleh Tuhan. Karena yang seperti sudah saya sampaikan, saya awalnya dari orang berdosa, ketika saya mengikut Tuhan, itu tidak akan merubah bahwa saya berasal dari orang yang berdosa. Saya tetap pernah jadi orang yang berdosa. Saya tetap jadi orang yang pernah berzina, yang pernah merokok, yang pernah mencuri, yang pernah sombong, banyak hal Bapak Ibu Saudara. Dan ini ketika kita tidak memiliki penguasaan diri, kita tidak menambahkan penguasaan diri, ya ini akan menjadikan kita lupa asal kita dari mana. Ya ini loh yang membuat kita yang akhirnya jatuh dalam kesombongan. Nah setelah kita bangun nih, kita bangun penguasaan diri kita benar-benar, aduh Tuhan jangan sampai aku kayak dulu lagi, Tuhan jangan sampai aku kayak dulu lagi Tuhan. Kita udah merasa bahwa, waduh ini balik lagi kayak dulu lagi. Jangan sampai kayak dulu lagi Tuhan. Nah ketika kita memiliki penguasaan diri, kita akan tetap mengingat bahwa asal kita dari mana. Sebelum kita diselamatkan Tuhan. Nah di ayat selanjutnya, dari penguasaan diri, ketekunan. Jadi selain penguasaan diri, kita juga harus tekun. Tekun dalam artian, ya kita harus konsisten. Kita harus tetap konsisten dengan apa yang kita imani. Bukan pada saat ini kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan akan menolong saya, tetapi ketika kita melewati proses, di tengah-tengah proses tersebut, kita berpikir, ini Tuhan beneran tolong gak ya? Waduh, ini proyek katanya jadi berkat buat aku. Kok ini makin lama ini proyek ini bukannya menghasilkan uang, malah proyek ini ngabisin duitku ya? Apakah benar Tuhan ini proyek dari kamu? Nah itulah perlunya ketekunan dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita tidak goyah dengan iman kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita sendiri iman dengan, kalau kita sendiri goyah dengan iman kita sendiri, lah gimana kita mau mengajarkan orang lain bertekun dalam iman? Gimana kita bisa mengajarkan pada orang lain bahwa ayo kamu harus kuat,
Ayo kamu harus percaya bahwa Tuhan bisa tolong kamu. Sedangkan kita sendiri ketika kita mengalami proses dari Tuhan yang membuat kita jatuh, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kau berbuat seperti ini buat aku? Nah, dalam ketekunan dan kepada ketekunan kita harus menambahkan kesalehan. Nah ini kita bukan cuma sekedar konsisten Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus menambahkan di mana kita harus sadar bahwa benar-benar hidup kudus itu penting. Dalam artian hidup saleh, tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu yang menjaga kita agar apa? Agar kita tetap konsisten, agar kita tetap percaya, agar kita tetap beriman teguh kepada Tuhan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita tambahkan kepada iman kita, yang nanti hasilnya yang akan kita lihat di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi dari pengetahuan yang kita miliki, yang kita tambahkan kepada iman kita, yang kita ajarkan, dengan kita menguasai diri agar kita tidak jadi sombong hanya karena kita bisa mengajarkan hal tersebut. Kita bisa menjadi berkat pada orang lain. Kita merasa aku ini mampu untuk memberkati orang. Dengan kita lupa asal kita dari mana. Yang kita tambahkan bertekun, kita tambahkan ketekunan. Yang buat kita konsisten. Yang diperkuat lagi dengan kesalehan hidup kita. Yang kita benar-benar menjaga diri agar benar-benar ikut, benar-benar apa ya bahasanya, gandol gusti kalau bahasa Jawa ya bilangnya. Benar-benar berpegang kuat ke Tuhan. Nah, disitulah nanti secara alami tanpa kita memikirkan kesalahan orang lain, tanpa kita memikirkan kontribusi orang lain dalam kehidupan kita, kita akan menunjukkan kasih yang akan kita tambahkan dalam iman kita. Yang kita dapat mampu mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yaitu apa? Ya kasih terhadap saudara-saudara kita dan juga kasih terhadap semua orang di luar saudara kita. Jadi cabang dan ranting ini tadi yang akan menjangkau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menjadi berkat buat mereka. Ya, seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa pohon kalau tidak memiliki dahan dan ranting ya Bapak Ibu Saudara, pohon itu tidak akan digunakan berteduh. Nah ini gambaran akhirnya Bapak Ibu Saudara. Bahwa pohon yang memiliki dahan dan ranting yang lebat, yang menghasilkan dedaunan yang lebat, itu akan menjadikan pohon tersebut tempat berlindung bagi orang-orang di luar sana. Kita akan menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang belum mengenal firman Tuhan. Karena kita apa? Karena kita mampu untuk menjadi berkat buat mereka. Dan mereka berteduh pada pohon iman yang kita tumbuhkan.
Kok kamu bisa kayak gitu sih? Gimana caranya? Kok bisa sih kamu mengampuni dia yang udah jahat sama kamu? Gimana caranya? Nah itulah ketika orang itu berteduh. Itulah orang itu dapat menikmati keteduhan dari iman yang kita hasilkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi itulah gambaran dahan dan ranting dalam pohon kehidupan kita. Fungsi di mana dari firman Tuhan yang kita terima, yang kita akarkan dan kita tumbuhkan. Kita kembangkan dengan pengetahuan, kebajikan, dan segala hal yang kita miliki. Hingga menjadikan kasih bagi orang-orang di sekitar kita. Karena inilah yang Tuhan selalu perintahkan dalam firman-Nya, di mana kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur, yaitu Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, kita kembangkan iman kita, kita tumbuhkan, kita perluas lagi jangkauan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya di lingkup orang-orang yang memiliki kontribusi bagi kita, tetapi juga ke orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan ranting dan dahan kita untuk mereka berteduh. Dan sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga firman yang saya sampaikan dapat menjadi rema dan berkat bagi kita semua, termasuk saya pribadi, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.